Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Dalam pertemuan kali ini, Pak Jul tidak akan membahas mengenai pembahasan soal ya, tapi Pak Jul akan membahas mengenai pengaruh pergeseran kurva permintaan maupun kurva penawaran. Nah, dalam bab sebelumnya Pak Jul sudah membahas mengenai permintaan dan penawaran. Berikut juga mengenai soal-soalnya ya. Juga ada bab tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Tentunya soal-soal ya sudah Pak Jul bahas. Nah, sekarang Pak Jul akan fokus membahas mengenai pergeseran permintaan kurva ya, dalam kurva ya. Baik permintaan maupun penawaran yang nantinya semuanya itu bisanya bergeser itu kan pasti ada faktor pemicunya. Nah, oleh karena itu di sini Pak Jul berikan ilustrasinya dengan menggunakan grafik. Nah, misalkan sekarang adalah mengenai pergeseran kurva permintaan. Nah, di sini ada 3 buah garis ya. Yang garis hijau-hijau ini merupakan garis demand, permintaan. Sedangkan garis yang satu hitam ke sana ini namanya garis penawaran. Nah, titik bertemunya antara permintaan dengan penawaran, jadi ini permintaan ya, D, dan ini supply, itu merupakan equilibrium atau kalau biasa kita sering sebut sebagai harga kesetimbangan atau harga pasar atau harga yang disepakati oleh baik penjual maupun pembeli. Itu merupakan harga kesetimbangan. Nah, namun ada kalanya nanti harga kesepakatan ini akan bergeser atau berpindah atau tidak sesuai dengan harga equilibrium ini. Nah, itu ada banyak faktornya. Bisa karena faktor barangnya atau produknya ya, ataupun faktor dari pembelinya. Seperti itu. Nah, misalkan kasus yang pertama. Nah, misalkan dalam kondisi tertentu atau kalau dalam pembeli ya, kalau pembeli itu kan sangat bergantung sekali dalam hal pendapatan. Jadi kalau orang mau beli itu kan tergantung dia punya uang atau tidak. Nah, punya uang atau tidak dari seseorang itu semuanya tergantung dari pendapatannya. Nah, sekarang kalau kasusnya adalah misalkan pendapatannya menurun. Ya. Pendapat ini saya bicarakan untuk yang sebelah kiri ya. Ini kasusnya adalah pendapatan menurun. Dicatat dulu. Nah, pada saat kesetimbangan dengan jumlah permintaan 66 kg buah apel ya, itu harga kesetimbangan itu tercapai adalah 3.000, seharga 3.000. Itu dalam keadaan normal. Karena di sini ada equilibrium. E saja dilambangkan dengan E saja ya. Seperti itu. Nah, mestinya kalau dalam keadaan pendapatan turun itu kan permintaan tidak sesuai dengan normal mestinya. Jadi asumsi ini diasumsikan permintaan 66 kg ini dengan harga 3.000 itu asumsinya kalau pendapatan masyarakat itu normal. Nah, kalau asumsinya pendapatan masyarakat itu turun ya, misalkan permintaannya adalah 48 ya, dengan harga yang tetap. Kalau penjual kan inginnya harganya tetap biar mereka nggak rugi.
Jadi walaupun jumlah yang dijual turun, tapi harganya tetap. Nah, namun hal ini kan belum tentu sesuai dengan permintaan. Seperti itu. Dalam artian belum tentu sesuai dengan pembeli. Jadi kalau misalkan sudah pendapatannya turun, harga barangnya tetap, nah mestinya kan pasti pembeli tidak mau. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, nah ini kan kurvanya ya, kurva hijau ini kan permintaannya. Jadi permintaannya kan turun 48. Sedangkan harganya tetap 3.000. Nah, akhirnya dengan pertimbangan permintaannya turun, harganya tetap ternyata tidak laku. Oleh karena itu, si penjual maka menurunkan harganya. Jadi harganya 2.500 dan ternyata permintaannya berada di antara 48 dan 66 ini. Jadi harga kesetimbangan itu merupakan harga kesepakatan yang sama-sama menguntungkan penjual maupun menguntungkan pembeli. Jadi di saat pendapatan turun, pembeli masih bisa beli barangnya dengan harga yang turun. Begitu juga penjual. Penjual dengan stok barang yang banyak, dia tetap bisa menjual walaupun labanya sedikit. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, manakala pendapatannya turun, ya, pendapatan masyarakat turun, akan mengakibatkan permintaan juga turun. Sehingga kurva permintaannya bergeser ke kiri. Ini ada tanda panahnya dan E-nya ini equilibrium normal, sedangkan ini adalah equilibrium 1, itu maksudnya harga kesetimbangan yang diakibatkan oleh penurunan pendapatannya ternyata bergeser ke kiri. Nah, sekarang kita masuk ke kasus manakala masyarakat atau penduduk itu mengalami peningkatan pendapatan. Ya. Kalau masyarakat mengalami peningkatan pendapatan. Dalam keadaan normal, permintaan apel adalah 66 kg dengan harga 3.000, sama ya seperti yang tadi. Nah, jika pendapatan masyarakat meningkat, mestinya penduduk itu akan membeli apel yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi dengan harapan apa? Dengan membeli dengan harga yang sama. Dengan permintaan yang banyak tapi dengan harapan harga yang sama. Makanya dia kan bergeser ke kanan. Seperti itu. Namun ada kendala bahwa jika pendapatan masyarakat meningkat dan permintaan meningkat, itu kan tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan stok barang penjual. Nah, supply. Jadi penjual itu belum tentu menawarkan barang sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli. Walaupun permintaannya tinggi, tapi kan stoknya tidak selalu sesuai. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di sini kasusnya adalah pedagang cuma punya stok 75 kg, sedangkan permintaannya 84 kg. Akibatnya apa? Otomatis penjual akan menaikkan harganya. Jadi 3.500. Jadi cara gampangnya seperti ini. Permintaannya tinggi, pedagang stoknya terbatas, maka pasti pedagang itu akan menjual barang lebih mahal.
Atau dengan kata lain, penjual pasti akan menaikkan harga barangnya. Seperti itu. Karena apa? Karena sifat dasar manusia kan intinya kan ingin untung. Jadi kalau misalkan banyak orang mencari sedangkan barangnya terbatas kan gimana caranya? Maka agar untung dia akan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Harapannya dia untung lebih banyak. Seperti itu. Karena apa? Karena barangnya yang terbatas. Itu sudah hukum ekonomi. Hukum manusiawi. Hukum manusiawinya itu adalah kalau manusia itu pasti ingin untungnya bertambah. Itu sudah manusiawi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah jika terdapat peningkatan permintaan karena pendapatan penduduk itu meningkat, ya. Jika tidak dibarengi dengan kenaikan stok barang si pedagang, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sebagai akibat, harga kesetimbangan akan lebih tinggi atau naik. Oke, gitu ya. Ini untuk penjelasan mengenai pergeseran kurva permintaan yang ke kanan karena akibat kenaikan pendapatan. Nah, kita lanjut ke yang kurva penawaran. Nah, kalau tadi garis birunya itu merupakan dari pihak demand ya atau permintaan. Tapi kalau sekarang garis yang hijau ini fokusnya adalah pada garis penawaran atau yang ditawarkan, sedangkan yang garis hitam ini merupakan garis permintaan. Nah, sekarang kita ini kasus yang pertama, yaitu pergeseran kurva penawaran ke kiri. Nah, itu umumnya penyebabnya, ini saya ilustrasikan dulu penyebabnya ya. Misalkan dalam sebuah kondisi tertentu di sebuah daerah itu akan terjadi bencana alam. Sedangkan dalam kondisi normal disepakati ya sesuai dengan permintaan dua kurva permintaan sebelumnya ya, itu kan sudah kita sepakati bahwa permintaan normal adalah 66 kg dengan harga 3.000. Namun dengan adanya bencana alam ya, tentunya akan membuat permintaan apel itu akan turun. Ya, yang mula-mula 66 kg karena adanya bencana alam kemudian turun menjadi 48 kg. Dengan catatan juga harganya sama. Seperti itu. Namun dari sisi pembeli ya. Namun dalam kenyataannya dari sisi penjual, kalau permintaannya turun ya, permintaannya tadinya kan 66 normalnya. Kemudian yang ditawarkan itu turun. Tadi saya bilang penawaran apa permintaan ya. Yang ditawarkan itu turun. Ya. Penawaran awal kalau yang normal itu 66 kg.
Tapi karena adanya bencana alam itu menyebabkan yang ditawarkan 48 atau istilahnya panennya tidak sesuai dengan ekspektasi. Panennya tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya kenyataannya panenannya itu hanya 48 kg karena bencana alam. Nah, harapan si penjual itu kan pasti akan menjual dengan harga Rp3.000. Seperti itu harapan penjualnya. Nah, namun dalam kenyataannya, misalkan saja permintaannya ada 57 kg, maka ini akan mendorong si produsen untuk menaikkan harganya. Karena apa? Karena walaupun jumlahnya sedikit, padahal yang diminta banyak, maka secara otomatis nanti penjualnya ingin juga untung banyak. Sedemikian hingga dia akan otomatis menaikkan harganya. Nah, kita lihat dari sini bahwa harga kesetimbangannya itu bergeser dari titik E ke E1 atau bergeser ke kiri. Jadi kesimpulannya adalah jika permintaannya banyak atau permintaannya normal 66 kg, sedangkan dalam kenyataannya stok pedagang 48 kg, maka terdapat kecenderungan pedagang akan menaikkan harganya sehingga tercipta kesetimbangan baru E1 ini. Atau dengan kata lain, bahwa harga kesetimbangan atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kasus yang penawaran yang satunya. Kalau tadi apelnya kan berkurang, penawaran apel itu kan berkurang karena bencana alam. Nah, sekarang kalau misalkan di dalam pertanian apel itu kita menerapkan teknologi yang terbaru atau yang canggih, sedemikian hingga membuat produksi apel itu semakin tinggi, mengakibatkan produksi apel itu semakin tinggi. Jadi kembali lagi ke kasus awal pada saat normal, bahwa penawaran 66 kg dengan harga kesetimbangan Rp3.000, namun dengan adanya peningkatan teknologi terdapat kelebihan produksi sejumlah 84 kg. Nah, sebagai seorang penjual, penawaran itu kan sektornya penjual ya, dari segi dari pandangan penjual ya, dengan harapan harganya tetap harga Rp3.000. Nah, namun itu semua kan tidak serta-merta langsung diikuti oleh pembeli. Dalam artian kemampuan pembeli itu belum tentu 3.000 itu mampu semua dengan jumlah 84 kg ini. Nah, kemudian inilah yang mendorong penjual ini akan menurunkan harganya dengan harapan bahwa dengan turunnya harga ini pembeli mampu membeli apel lebih banyak dari harga normal atau dari jumlah normal. Kalau jumlah normalnya ya kan 66 kg.
Tapi kalau misalkan pembeli, oh ini beli 75 kg, harganya 2.500. Siapa coba yang tidak akan tertarik? Kan hukum ekonomi ngomongnya kan seperti itu. Jadi kalau misalkan ambil sedikit, beli sedikit, itu harganya 3.000. Beli lebih banyak, potongan Rp500 per kilogram. Nah, itu kan pasti pembeli tertarik. Seperti itu. Jadi, kita bisa simpulkan untuk kurva yang keempat ini, yang mengatakan bahwa dalam keadaan di mana stok barang berlebihan, atau yang dikatakan tadi karena adanya penemuan teknologi baru sehingga panen rayanya menjadi luar biasa, akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran dari kiri ke kanan, atau kurva penawaran bergeser ke kanan. Jadi dengan asumsi jumlah penawaran yang tinggi 84 kg itu mengakibatkan terjadinya penurunan harga, dengan harapan penjual bisa menjual lebih banyak jumlah apel dibandingkan dalam keadaan normal, yaitu 66 kg kalau normal. Seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup 20 menit untuk menerangkan berapa ini? 4 kurva ya. Semoga membantu dalam hal pemahaman mengenai pergeseran baik kurva permintaan maupun kurva penawaran. Semoga membantu. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.